ini akibat dosa yang tersembunyi. Saudara, tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa di dunia ini, tetapi ada dosa yang membawa maut, ada dosa yang hanya karena kejatuhan. Jadi ketika kita bertobat terima Yesus, tentunya kita akan semakin dibawa untuk mengerti ya apa arti dosa di dalam hidup manusia. Nah, kita mau belajar sama-sama hari ini dosa yang berdampak bahkan bisa membawa maut dalam kehidupan orang percaya. Ketika setan membujuk kita untuk melakukan suatu dosa, maka setan juga akan membuat kita berusaha untuk menutupi dosa yang kita lakukan itu. Kenapa? Karena setan tidak ingin kita hidup di dalam keterbukaan. Setan ingin kita menyembunyikan dosa sehingga hidup kita terkutuk jauh dari Tuhan dan bahkan menderita. Satu saat ada satu orang bapak yang menghubungi saya, lalu dia berkata begini, "Bu, saya mau tanya nih kepada ibu ya. Saya ini dulu kehidupannya itu nggak baik. Saya tidak menurut pada firman Tuhan. Saya tukang selingkuh. Ya, beberapa kali saya selingkuh dan menyakiti hati istri. Tetapi satu saat saya dijamah Tuhan, lalu saya bertobat. Dan saat itu saya ingat banget, saya pernah panggil istri saya dan saya berkata kepada istri saya, kalau nanti saya selingkuh lagi, maka biar Tuhan bikin usaha kita bangkrut. Dan akhirnya berjalan beberapa waktu, ya saya tetap beribadah bersama istri. Semuanya baik-baik saja. Tetapi beberapa bulan terakhir ini, Bu, saya tuh bingung karena toko saya sepi, bahkan barang di gudang pun ya masih tetap utuh karena penjualan tersendat dan bisa dibilang saya sekarang terancam bangkrut. Oh, saya bilang. Terus, nah saya mau tanya sama ibu, apakah yang membuat usaha saya bangkrut ini Tuhan? Lalu saya berkata kepada dia, saya bilang, Pak, berarti kan kalau dengar dari cerita Bapak yang tadi di depan Bapak ngomong, Bapak pernah berkata sama istri dan juga sama Tuhan, kalau saya selingkuh lagi, maka Tuhan bikin usaha saya bangkrut. Ya. Berarti sekarang nih Bapak selingkuh. Berarti kan tadi Bapak bilang udah diambang kebangkrutan. Dia nggak mau jawab dengan jujur. Dia malah gimana ya Bu? Ya saya nggak tahu, makanya nih saya mau tanya Bu, apa Tuhan yang bikin saya bangkrut? Enggak. Saya mau tanya dulu Pak. Berarti Bapak sekarang selingkuh? Kan itu yang Bapak ngomong tadi di depan. Ya, jadi sekarang tuh saudara, orang itu kadang-kadang kalau mau konseling, ya makanya saya juga minta ya kepada saudara, kalau mau konseling itu terbuka dari awal. Ya, kasih tahu kepada hamba Tuhan, begini-begini, jangan ditutupin. Akhirnya, ya untung saya juga dikasih hikmat sama Roh Kudus, saya peka, saya tanya, berarti Bapak sekarang selingkuh? Lalu dia mulai jawab, iya Bu. Jadi gini Bu, kemarin tuh saya jatuh sama sekretaris saya di kantor, lalu kami beberapa kali melakukan hubungan. Nah itu saudara ya, jadi dosa yang disembunyikan itu pasti membawa dampak dalam hidup kita. Jangan menyembunyikan dosa saudara. Kenapa? Karena dosa itu pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Kita akan belajar dari kisah satu orang tokoh di Alkitab yang cukup luar biasa. Dari 2 Samuel pasal yang ke-11 kita baca sama-sama. Di sana kisahnya tentang Daud dan Betseba. Ya. 2 Samuel pasal yang ke-11, Daud dan Betseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi waktu musim perang, Daud suruh anak buahnya berperang dan dia tinggal di kerajaan. Ayat yang kedua,
Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu ia berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ya saudara, jadi kalau saudara itu bertanya, bertanyalah yang ada di Alkitab, jangan bertanya yang tidak ada di Alkitab. Ada yang tanya sama saya, Bu, itu kenapa kamar mandinya Batseba dibikin di dekat soto rumahnya Daud, dekat soto istananya Daud? Ya itu nggak usah ditanya ya, kenapa kamar mandinya ada di sana, saya juga nggak tahu saudara. Tapi yang pasti Daud melihat seorang perempuan lagi mandi ketika dia lagi tidak berperang. Makanya orang itu kalau kebanyakan nganggur, biasanya banyak bikin dosa. Makanya saudara dalam hidup itu jangan kebanyakan nganggur. Kalau nggak ada kerja, cari kerjaan biar nggak nganggur. Ya kalau nganggur tuh bikin dosa akhirnya yang kayak begitu. Ya jalan-jalan, orang lain pergi berperan, ini dia malah jalan-jalan di atas soto rumah. Lalu datanglah iblis menggoda dia. Ya lalu dia lihat elok rupanya wanita itu yang lagi mandi. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Jadi peristiwa perselingkuhan Daud dengan Batseba itu tidak terjadi satu kali ketika ketemu langsung cantik ya selingkuh yuk. Enggak saudara ya. Dosa itu selalu ada prosesnya ketika mau terjadi. Ya, ada prosesnya dulu. Daud tertarik melihat dia, lalu dia biarkan pikirannya bermain, dia biarkan keinginan dagingnya bermain, lalu dia kirim anak buahnya untuk tanya, cari tahu, cari info ya. Siapa perempuan yang mandi jam 3 sore waktu itu mungkin ya, yang rambutnya warna kuning, badannya elok, bodinya seksi. Nah itu Daud suruh orang nyari. Ya makanya orang tuh kalau jatuh dalam dosa nggak langsung jatuh, enggak. Ya ketika engkau dibujuk oleh dosa, Alkitab berkata tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Engkau dipikat lalu diseret olehnya. Makanya kita harus menang atas keinginan daging kita dan jangan biarkan setan menguasai kita. Ya, kita harus berkata tidak kepada dosa. Begitu sekali dosa kecil masuk dalam pikiran, langsung tolak di dalam nama Yesus. Akhirnya orang pergi cari tahu. Ya, lalu dia bawa kepada Daud berita, oh iya raja, saya udah dapat nih ya. Ternyata namanya itu Batseba. Dia itu istrinya Uria, anak buahnya tuan raja yang sekarang lagi berperang orang Het itu. Ya. Ayat 4, sesudah itu Daud menyuruh orang itu mengambil dia. Ya, lihat ya Daud, dia tahu saudara, sebenarnya hatinya sudah berbicara. Daud adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus ya. Pengurapan Tuhan ada di atas dia. Tapi saudara lihat, dia menyuruh orang itu kembali, panggil dia ya, aku pengen ketemu sama dia ya. Lalu sesudah itu Daud menyuruh orang itu mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu tidur dengan dia ya. Ya mungkin ada yang berkata ya kenapa Batseba juga mau. Ya pada zaman itu Daud itu seorang yang seorang pemimpin yang punya nama ya. Ketika dia melakukan apapun ya bisa dia melakukannya ya. Jadi ya Batseba mungkin ya raja nih yang panggil tidur ya. Akhirnya dia tidur dengan perempuan itu. Alkitab berkata lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnyalah orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Saudara, lalu perempuan itu hamil atas perbuatan Daud, dia mengandung saudara. Lalu dia kirim orang suruh tolong bilangin Daud, saya ini sekarang lagi hamil anaknya Daud ya. Karena suaminya kan lagi di perang saudara, lama di perang itu berbulan-bulan ya. Lalu dia mengandung saudara. Tidak ada satu dosa pun yang tidak ada akibatnya. Makanya orang itu kalau mau melakukan dosa dipikir baik-baik. Kenapa? Karena setiap dosa itu pasti ada resiko. Setiap keputusan ya ada sebab, ada akibat. Jangan cuma mau menanggung enaknya tapi gak mau bayar harganya. Dosamu ketika engkau datang minta ampun, Tuhan ampuni, tetapi resikonya harus tetap dibayar. Nah, disinilah banyak orang yang tidak kuat ketika dia harus membayar harga, menanggung akibat dosa, saudara ya. Lalu Daud menyuruh orang kepadanya, ya,
kepada Yoab. Daud menyuruh orang kepada Yoab, panglima perang yang lagi berperang itu. Daud bingung nih saudara ya, karena ada orang ngomong Batseba hamil ya. Lalu Daud bingung, aduh kok hamil ya, lalu gimana ini dia, aduh saya bingung nih ya, pengen lakukan apa nih, jangan sampai ketahuan nih dosa saya nih ya. Nih saudara, orang tuh kalau sudah mau menyembunyikan dosa ya, maka ketika engkau melakukan satu dosa, lalu inilah kerjaan setan, engkau disuruh sama setan tutupin satu dosa itu, lalu engkau akan membuat 1000 dosa lainnya untuk menutupin satu dosa ini ya. Makanya setan itu begitu, dia bawa Anda jatuh ke satu dosa, lalu disuruh Anda tutupin. Dan yakinlah, orang yang tutupin dosa, hidupnya tidak akan ada dalam damai sejahtera. Engkau akan stres, bahkan bisa depresi. Makanya hari ini kalau saudara dengar firman ini, cepatlah terbuka ya, cari hamba Tuhan, terbukalah dengan dosamu ya. Lalu saudara, di sini dikatakan begini ya, Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Waktu Daud sudah melakukan satu dosa kenajisan, dia menghamili Batseba. Lalu dia mau melarikan diri dari tanggung jawabnya itu, dia nggak mau dipermalukan. Orang itu kalau saat lakukan satu dosa, maka setan akan mulai ngomong, jangan sampai ketahuan, nanti kalau lu ketahuan bikin dosa, lu malu, orang menganggap apa, lu udah bersinah, lu tidurin istri orang, berbagai macam berkecamuk di pikirannya. Pada akhirnya yang timbul adalah ide-ide yang jahat. Setan mulai membujuk Daud ya. Dia panggil Uria, suaminya Batseba, suruh pulang menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Lihat nih ya, Daud ya, dia seorang pemimpin loh saudara. Ya, seorang pemimpin melakukan dosa. Makanya bukan tidak mungkin pendeta juga bisa jatuh dalam dosa kenajisan kalau nggak berjaga-jaga, tidak menjaga hidup dalam kekudusan, di dalam kebenaran, maka engkau juga bisa jatuh dalam dosa kenajisan dan engkau akan melakukan banyak dosa lainnya untuk menutupi satu dosa itu. Lalu Daud panggil Uria, dia kirim orang kepada Yoab, suruh Uria pulang ya. Ketika Uria pulang, lihat ya bagaimana Daud bersandiwara, kemunafikannya ditutup ya. Dia tanya kepada Uria, ya bagaimana keadaan di medan perang, apa kabarnya Yoab, apa kabarnya pasukan kita, semuanya baik-baik saja Uria. Dia pura-pura baik sama Uria saudara. Perhatikan, setan mulai mengambil alih kehidupan Daud ya. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah dia tentang keadaan Yoab, keadaan tentara, bagaimana keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu, basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Waktu Uria keluar dari pertemuan dengan Daud, dari istananya Daud, ya ternyata Uria nggak pulang. Padahal Daud bilang, Uria ya kamu bisa pulang ya, kamu ketemu istrimu aja dulu ya, nikmatilah waktu-waktu bersama istrinya mumpung kamu ini baru pulang dari perang. Ternyata saudara, di luar dugaan Daud, biasanya tentara itu kalau udah pulang perang, yang duluan dilakukan apa? Pengen ketemu istri, pengen ketemu anak di rumah kan saudara ya. Di sini tidak diceritakan kalau Batseba itu punya anak ya, mungkin ya mereka pengantin baru atau apalah, punya belum punya anak. Di sini nggak diceritakan ya. Bahkan beberapa orang tentara kalau baru pulang perang itu kadang-kadang pulang ke rumah ya langsung tertidur sama ransel-ranselnya. Saking apa? Dia cari kenyamanan. Udah lama di medan perang itu nggak enak, cari kasur yang empuk, pengen ketemu istri ya, pengen meluk istrinya kan udah kangen. Tetapi di luar dugaannya Daud,